Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Inten Lora dengan NPM 1811070166, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, semester 4 kelas B. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak yang diampu oleh Ibu Neni Mulia MPD. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan deteksi dini tumbuh kembang anak. Deteksi dini tumbuh kembang anak itu ada 4. Yang pertama, deteksi dini gangguan pertumbuhan. Jadi untuk orang tua atau untuk siapapun, jika ada anak yang mengalami gangguan pertumbuhan, kita dianjurkan memeriksanya ke posyandu, yaitu untuk pemantauan yang dilaksanakan di posyandu dengan menggunakan cara penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan, serta pengukuran lingkar kepala. Dan yang kedua yaitu deteksi dini penyimpangan perkembangan anak. Alat yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak yaitu screening pemeriksaan perkembangan yang disebut dengan KTSP. Nah, KTSP ini tujuannya untuk mengetahui perkembangan anak normal atau menyimpang. Nah, di dalam penyimpangan perkembangan anak itu ada 2 tes. Yang pertama, tes daya dengar atau bisa disebut dengan TTD. Nah, tujuan tes ini mendeteksi secara dini kelainan daya dengar agar secara ditindaklanjuti. Maka peningkatan kemampuan daya dengarnya yaitu tes daya dengar ini bisa dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, yang kedua itu ada tes daya lihat atau TDL. Jadi, tes ini dilakukan untuk mendeteksi kelainan daya lihat agar segera dilakukan tidak lanjutan apakah anak tersebut ada gangguan penglihatan. Nah, jadi tes daya lihat ini dianjurkan untuk anak yang mengalami gangguan penglihatan atau tidak bisa melihat jarak jauh ataupun jarak dekat. Nah, yang ketiga deteksi dini penyimpangan emosional. Jadi, di dalam deteksi dini penyimpangan emosional itu dilakukan pemeriksaan untuk menemukan secara dini perilaku emosional atau autis pada anak prasekolah. Nah, di dalam deteksi dini penyimpangan emosional itu ada yang mendeteksi dini perilaku emosionalnya, yaitu tujuannya untuk mendeteksi secara dini penyimpangan masalah perilaku pada anak. Nah, adapun jadwal deteksi dini ini adalah rutin setiap 6 bulan pada anak umur 36 bulan sampai 72 bulan. Nah, jadwal itu sesuai dengan jadwal pelayanan SBI di TK alat yang digunakan dalam mendeteksi perilaku emosional, yaitu adalah quiz your name. Masalah perilaku emosional yang terdiri dari 14 pertanyaan. Nah, terus kemudian di dalam deteksi dini penyimpangan emosional itu ada juga deteksi dini autis pada prasekolah. Deteksi ini dilakukan apabila ada kecurigaan seperti yang pertama itu keterlambatan berbicara, kedua gangguan komunikasi, dan yang ketiga itu ada perilaku yang berulang-ulang. Nah, dan yang keempat itu deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak. Nah, tujuannya untuk mengetahui adanya gangguan perhatian atau hiperaktivitas dengan mengajukan pertanyaan. Nah, alat yang digunakan ini adalah formulir gangguan pemusatan dan perhatian hiperaktivitas GPPH ya GPPH yang dilaksanakan apabila anak yang pertama tidak bisa duduk dengan tenang, terus yang kedua selalu bergerak tanpa tujuan, dan yang ketiga perubahan suasana hati yang mendadak atau influsif. Nah, jadi teman-teman, itulah deteksi dini gangguan pertumbuhan. Nah, gangguan perkembangan, gangguan emosional, serta gangguan pemusatan perhatian hiperaktivitas pada anak jika dilakukan di posyandu, di rumah sakit, atau bisa ke dokter anak seperti itu. Nah, sebagai orang tua, kita harus memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak kita. Nah, dalam memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu dengan selalu memeriksakan anak tersebut ke posyandu setiap bulan apabila ada gejala-gejala atau gangguan. Maka secara cepat ditindaklanjuti bisa ke posyandu atau bisa ke rumah sakit. Baiklah, demikianlah deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan
perkembangan yang bisa saya dapat jelaskan. Apabila banyak salah kata, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.